mungkin dari Franco-nya. Tapi semua balik lagi tergantung dari Gfam sendiri. Apakah mereka bakal takut dengan combo bombo Kadita Johnson dan mengamankan 2-0 tentunya, atau masih bisa dibalaskan 1 poin dari Kokos. So ini dia game yang kedua antara Gfam Junior melawan Kokos Esports. Oke, aku juga mau memberikan salam-salam buat yang nonton di Hai. live streamnya Geng Kapak Zaviola yang lagi restream. Oh, Halo di Nimo teman-teman. ya? Iya, di Nimo. Kali ini teman-teman Nimozen juga udah mulai rame kayaknya nonton. Nah itu ya buat teman-teman, langsung aja download Nimo TV sekarang. Nonton bareng-bareng, jangan sendirian. Tidak enak merasakan kesendirian anak-anak. Waduh. Iya, ntar kayak Gio ya. Waduh. Dan Waduh. kali ini lihat, sudah ada pergerakan menuju ke Little Wanderer. Manskoi mencoba untuk memberikan pressure juga ke arah seorang On My Way. Ingat, ini butuh level 4 tentunya dari Val untuk mendapatkan rapid touchdown-nya. Dan apakah Gfam mau kasih pressure terlebih dahulu di awal sebelum dari Val-nya dapetin level 4? Tadi Iron Hook-nya miss ternyata dari Manskoi, dan Rim masih bisa mendapatkan satu objektif di area atasnya. Tapi Hans kali ini dengan satu pancarnya mencoba untuk menyelamatkan diri. Tapi lihat dari DPS hasil Poisi membuat dari Hans pun cukup dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dan bahkan teman-teman dari Kokos Esports, mereka masih mencoba untuk mendapatkan satu buah objektifnya, terutama dari Rin ya. Di sisi lain, On My Way kali ini terus memberikan pressure. Karena Manskoi ini adalah tank nakal yang bisa aja tiba-tiba muncul di mana-mana. Satu Iron Hook-nya juga masih miss. On My Way kali ini masih selamat dari pengejaran yang dilakukan oleh Manskoi. Ya, sementara belum ada penculikan yang on point dari Manskoi. Cuma rotasi dari On My Way ini bener-bener ditempel terus nih. Pokoknya Alzura bakal coba diusir. Satu fight Crystal connect ke arah seorang On My Way, tapi cukup sebentar aja mengusir pergerakan dari On My Way. Di zoning aja dari Alzuranya. Sementara kali ini Hans yang hampir keculik, mau nggak mau dia tadi sempat recall balik dan mungkin akan sedikit ketinggalan beberapa XP. Udah punya rapid touchdown dari Val-nya, bakal coba rotasi cari parkiran terlebih dahulu dan meninggalkan On My Way. Nggak mau terlalu gegabah dari On My Way juga, dan ini ada pertukaran di mana Val-nya yang tadinya main mid laner sekarang malah dia menjadi roamer untuk Kokos sendiri. Oh iya, dan On My Way main Kadita ya. Tapi kali ini kasih kebuka. Oh, reputasi udah mulai kelihatan. Tapi On My Way masih bisa selamatkan. Ternyata first blood diamankan oleh Renesmi. Dan dari Velia juga reputasi yang nabrak ke area yang berbeda. Dan bahkan kali ini di area atas, Poisi dalam ancaman juga. Givenchy bersama dengan Hans bahu-membahu untuk menumbangkan robot Poisi. Iya, Poisi yang bakal diharas sementara Manskoi. Oke, udah ngeliat pergerakan dari seorang Rin aja, nggak mau terlalu mungkin overcommit juga dari Manskoi. Dia cuma kasih informasi aja biar Hansnya bisa untuk leluasa farming. Tapi ini pressure yang diberikan sama Manskoi sih ngeselin banget sih. Kemungkinan bisa jadi pedang bermata dua, tapi Val udah masuk lagi kali ini dengan rapid touchdown-nya mengarah ke arah Givenchy, tapi nggak punya escape mechanism dari seorang Givenchy dan bahkan langsung terbang ke angkasa. Givenchy hilang setelah ada 3 pemain. Oh, udah makan Rin. Oh, oke, masih ada satu buah. Oke, enggak, ternyata karena dia terkena sisi yang dimiliki oleh seorang On My Way. Padahal dia masih punya Bloody Hand loh. Iya loh, itu. Tapi timingnya pas banget. Pas banget, Tempest of Blade-nya bagus banget dari Rin, akhirnya masih bisa selamat. Dan juga backup yang dilakukan oleh teman-teman dari Kokos juga on point banget ya menurutku. Tapi Manskoi itu kredit banget sih, dia bagus banget dapetin satu ke arah Hook. Sayang, di situ nggak ada yang nge-backup follow ataupun nge-follow up damage yang buat ke arah Rin-nya. Tapi selain kali ini Fancy sendirian. Dalam ancaman cukup besar, wave room udah dibuka, tapi Fancy pun masih bisa selamat. Satu bisa dibuka dan Iron Hook ya mendapatkan Rin bagian depan sana. Vel pun dalam ancaman cukup besar juga. Bahkan kali ini semua dari Givenchy Junior udah cukup sekarat juga. Dan akhirnya Givenchy di garis depan hilang begitu saja. Iya, 2 bertukar 1, tapi menurut aku dari Kokos nggak terlalu rugi-rugi banget karena Rey yang dapetin point kill-nya. Plus tadi dari Ocean Oddity-nya tuh bagus banget dari On My Way. Terkena 3 member sekaligus. Kalau misalnya masih bisa bertahan tadi dari seorang mungkin dari Val ya atau Rin ya, itu bisa dibilang mungkin dia masih punya kesempatan untuk kabur. Tapi ternyata tidak, karena damage-nya sudah dikalkulasi juga oleh pemain-pemain dari Gfam. Sementara Renesme yang masih menurut gue kayak ini dia bener-bener free banget, tapi di area jungle atas Poisi ketahuan mau kemana dan langsung dibeladihan begitu saja oleh seorang Manskoi dan langsung toss. Tapi ternyata lihat ada welcome to my world dan bahkan kali ini dia dari Val-nya bakal coba dikejar. Renesme udah join the team fight dan bahkan Speedy Light Wheel-nya connect karena seorang Val namun masih bisa nge-stun.
Rin sedikit lagi masih bisa bertahankah, tapi ternyata tidak dari Vel-nya. Masih bisa ditumbangkan dan bahkan ada tempat slow play dari seorang Rin mengencar ke arah seorang Givenchy, dan bahkan lihat dari seorang Ray yang hampir aja menemukan Elzura, tidak bisa semudah itu karena Elzura masih punya Void Crystal. Bener. Dan kita lihat juga Turtle-nya akan segera diamankan juga oleh anak-anak Geekfam Junior kali ini. Tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan juga untuk seorang Hans. Dan kali ini Hans dengan 003 belum dapetin point kill, tapi dengan 3 assist sudah memberikan sebuah pencapaian ataupun prestasi yang bagus banget di early game seperti ini. Iya. Dan kalau kita lihat di area atas, satu rapid touchdown yang gak kena siapa-siapa. Bahkan ada Phantom Execution ditambah dengan Tone Rose juga on my way dalam ancaman. Satu Iron Dog-nya ditambah dengan Bloodhound juga. Masih ada surprise dari Pelka. Reward Manipulation dibuka, gak bakal bisa kemana-mana. Ada Pel-nya tumbang begitu saja. Lihat on my way dengan satu ombaknya. Masih mundur ke arah belakang. Tapi Elzura kali ini benar-benar membuat papan catur yang sangat baik sekali. Dan akhirnya satu Vel pun akhirnya hilang. Iya, tapi ini tipis banget ya dari On My Way. Sementara dari Renesmee-nya, aku bisa bilang kayak sama seperti di game pertama. Ini free banget, positioning dari Renesmee baik banget. Gak ada yang bisa nyentuh ke arah Renesmee, dan bahkan tadi dia nggak perlu pakein Purify-nya. Dia cukup phantom step aja sekali, itu bisa ngehindarin pemain-pemain dari Koko sendiri. Dan bahkan tumbang Vel-nya untuk yang ketiga kali, tapi lihat ada Nino, rapid touchdown, connect ke arah sama Renesmee, dan masih punya Purify. Tapi On My Way bakal coba untuk menabrak, terkena sisi, Renesmee-nya hilang begitu saja. Dan bahkan lihat bakal coba dibuka papan catur dari Elzura, ada Wonderful Isolation, connect ke arah seorang Vel. On My Way bakal coba mundur terlebih dahulu, tapi Bloodihan connect ke arah seorang Vel, tapi Soulblade-nya udah dibuka, Manskuy tumbang. Pertukaran nomor 1 untuk 1, tapi lihat Ray-nya bakal coba digocek begitu saja. Dan ada flicker dari seorang Ray, double kill. Elzura, where are you going? Digocek, lihat snipernya dari seorang Ray, tidak berhasil menumbangkan Elzura. Gila itu snipernya, kalau kena pasti hilang. Tapi si lain On My Way-nya mencoba untuk pulang, di backup gitu saja oleh Rin. Defensi berhadapan dengan Rin bakal sulit banget teman-teman dari Koko Esports. Walaupun udah ada polisi menuju ke depan sana, defensi sendirian masih mencoba untuk mempertahankan garis tengahnya. Dan ini akan menjadi pertarungan yang apa ya, menurutku sering banget terjadi ya Ci. Beda dengan game yang pertama tadi. Game Iya. kedua nih team fight-nya banyak banget. Karena memang dari segi hero yang dipilih kayak Vel dan juga On My Way ini bakal memberikan Astaga. efek luar biasa. Satu rapid touchdown yang didapatkan ke arah seorang Renesmee. Terima teman pesan dibuka, tapi belum berimpact apa-apa karena teman-teman dari Koko Esports semua bisa keluar dari papan catur tersebut. Dan membuat kali ini Turtle berikutnya diamankan oleh Geekfam Junior. Walaupun engagement yang dilakukan oleh Koko Esports begitu keras, tapi dari Geekfam Junior masih coba dapetin beberapa objektif. Ini menurut aku sih sesuai-sesuainya sih tadi Renesmee. Kenanya kena dia banget gitu. Dan kali ini lihat mau bermain dengan objektif, Poizy-nya dapetin turret di area bawah, dan bahkan orange buff-nya pun diambil sama seorang Rin harusnya. Karena ngelihat pergerakan dari Rans yang masih sibuk di area atas juga. Sementara buat teman-teman jangan lupa untuk nonton MPL dan saksikan keseruannya karena kita masih akan ada sampai tanggal 24 April nantinya. Jadi dicatat ya, dicatat. Langsung scan aja QR code-nya untuk dapetin jadwal di minggu ini itu Manskuy. Licin banget Vel di sini rapid touchdown-nya. Dan kita ngelihat ya, ini Renesmee perlu diperhatikan juga karena dia bisa jadi target bulan-bulanan. Tapi kali ini lihat bakal dibuka papan caturnya, on point sekali. Dan bahkan Vel berada di paling depan, kali ini bakal ditarik dengan Iron Hook. Dan hilang 2 pemain. Sayangnya follow up dari Koko ini terlalu terlambat. Ini dia yang dibutuhkan, sosok Manskuy yang berani menabrakkan diri dari rapid touchdown tersebut dan membuat anak-anak Kokos kehilangan el momentonya. Tapi si lain Ray di garis belakang sana mencoba untuk mendefense juga dengan satu snipernya. Tapi satu inner turret bisa diamankan oleh Geekfam Junior. Tapi di sisi lain dari map ya kita lihat, Rin-nya. Coba untuk dapetin Renesmee, tapi Rin kayaknya nggak ada purple buff. Jadi bakal sulit banget untuk dia maju. Ada purple buff-nya. Tinggal menunggu bagaimana ada backup. Tapi mulai ada kesadaran dilakukan oleh Geekfam Junior. Dapat objek terpaksa dibuka dan Rin-nya masih melonjak-lonjak dengan selamat. Iya, dan kali ini lihat Vel-nya. Sepertinya tidak ada kesempatan untuk Choji melakukan analis. Dan bahkan kali ini bakal coba ditarik. On My Way terkena surprise dan bahkan tidak bisa kemana-mana. Bloodihan yang connect. Sementara Vel, kayak jompo yang jalannya lama banget dari Vel sendiri. Terkena slow effect dari Real World Manipulation yang dibuka sama Elzura. Dan silakan Choji. Iya, balik lagi sih. Jadi satu hal yang pengen di-notice dulu. Dari Ryan yang terlebih dahulu ya. Emblemnya udah mulai belajar dari kesalahan.
Dimana sudah ada emblem sawi sekarang, nggak ambil ke arah killing spree lagi. Sementara ini dari Mansko yang memang harus menjadi dinding sih. Dinding untuk meruntuhkan dari mobilnya Vel terlebih dahulu. Karena lihat, Hah? tadi sekalinya nggak on point dari mobil yang dikeluarkan oleh Vel, itu buy one get two loh. Lewat Bagi itu. teman-teman Geek Fam. Masih dalam ancaman yang cukup besar juga setelah ada tabrakan yang dilakukan. Tapi sayang backup dari Geek Fam Junior begitu ketatnya. Dan bahkan Hans kali ini dapetin satu Lordnya. Dan ini membuktikan Geek Fam Junior benar-benar main dengan on point. Dan bahkan mengingat dengan Geek Fam Junior yang dari minggu-minggu kemarin lagi terpuruk. Ini permainannya mulai bangkit banget. Ya, mereka udah mulai dapetin ritme permainan juga ya. Iya. Dari Fam chemistry juga udah mulai dapet. Dan ini kali ini Kokos mau nggak mau mereka harus sabar. Gak boleh kemakan sama recall-recall. Itu biasa recall-recall public kalau di rank ya. Menguji mentalitas dan juga emosi kita. Terutama kalau kita lagi di posisi yang kurang baik. Dan Lord yang pertama tentunya Lord yang masih cukup muda. Harusnya masih bisa ditemukan oleh Kokos. Tapi balik lagi tergantung Manskui. Apakah akan on point? Tapi lihat di area atas ada tabrakan maut ternyata. Dan bahkan Givenchy hilang begitu saja. Yang lagi jalan-jalan sendirian. Layaknya sang jomblo di area atas. Dan bahkan tidak bisa bertahan cukup lama. Poisi berada di paling depan. Ini Poisinya yang bakal jadi sandbag. Tapi Renesmee harus respect terhadap di biru yang dikeluarkan sama Ray. Karena damage-nya sakit banget sementara di area mid kali ini. Sudah ada ting-tang-ting dari seorang Hans, bahkan Tone Rose-nya connect. Phantom Execution ternyata tidak mampu untuk menemukan player-player dari Kokos di area mid-nya. Oke, ini Mas Lord yang biasa aja, Lord yang masih ungu. Ih, Belum di nggak enhance dicari, juga. oke. Ih, hampir saja. Tapi ini dari Kokos mereka masih bisa untuk nge-defense juga. Masih bagus juga pertahanan yang dimiliki dengan adanya Ray. Tapi nanti kalau misalnya di menit-menit berikutnya, kalau mereka nggak bisa dapetin El Momento dengan adanya Vel dan juga Onmawe, ini bakal repot banget. Targetnya mereka bakal ngincar ke arah Renesmee. Oke, Renesmee punya Purify. Tapi ketika ada Petrifying kedua dari Vel ataupun dari Onmawe yang lagi cooldown sekarang, itu diarahkan ke arah Renesmee, ini bakal bahaya banget. Tapi di sisi lain udah ada Tone Rose yang dibuka. Ini dia, rapid touchdown yang lagi dan lagi Manskui menjadi sandbagnya. Dan bakal kena pelihan juga dan akhirnya dari Onmawe hilang begitu saja. Geek Fam Junior, mereka benar-benar perkasa banget dengan strategi yang mereka miliki. Mereka tidak ada takut-takutnya dengan adanya Kadita bersama dengan Johnson. Bahkan kali ini anak-anak Geek Fam Junior langsung menguasai di lini tengahnya. Mencoba untuk mengambil beberapa objektif juga. Dan kali ini Link dari Rin sepertinya nggak punya purple buff setelah diambil sebentar lagi oleh anak-anak Geek Fam Junior. Iya, dan Iya. satu hal yang mesti di-note. Oh, tidak bisa di-note terlebih dahulu karena sudah ada tabrakan maut lagi dan lagi sabar Choji karena kali ini lihat pemain-pemain dari Geek Fam bakal coba ditabrak begitu saja. Rin datang paling belakang kali ini Tempest of Blade-nya mulai dibuka menemukan satu pemain yaitu Elzura. Tapi ternyata itu cukup buat Kokos karena dalam waktu 25 detik lagi Lord-nya akan muncul dan ternyata purple buff yang tadinya harusnya bisa diambil sama Gift, masih bisa diamankan oleh seorang Rin. Silakan Choji. Iya, balik lagi dengan adanya Johnson Kadita combo seperti ini ya. Teman-teman dari Kokos ini benar-benar terpaku dengan setup seperti itu. Mereka agak susah untuk bisa menginisiasi tanpa adanya Kadita Johnson. Padahal sudah banyak contohnya di mana body block pun terjadi datang dari Manskui. Dan kalau ngomongin Manskui, di game kali ini ada perbedaan nih dari si gameplaynya Manskui. Apa tuh? Kalau di hari-hari kemarin, Iron Hawk-nya itu benar-benar on point banget. Aha. Tapi kalau di game sekarang, Iron Hawk-nya menurun, tapi Bloodihan yang makin akurat. Betul sekali. Selalu kayak gitu dari tadi. Ngambilnya benar-benar ke arah hero yang memang jadi momentum juga untuk Iya. teman-teman dari Kokos Esport. Dan bahkan kita bisa melihat bahwa dari tadi Elzuranya, walaupun ada mobil lewat kemana-mana, ini baru tumbang sekali. Tapi Iya, kalian iya. tahu nggak sih? Apa tahu apa tuh? Sebenarnya dengan adanya Manskui dengan Franco-nya, dia nggak harus pakai Iron Hook. Karena membiarkan dirinya bakal ditabrak oleh dari seorang Vel ya. Tapi Vel kali ini garis depan sana, rapid touchdown-nya udah ada lagi. Mengangkut seorang Onmawe, mundur dia ke area belakang. Mencari lagi El Momento yang akan dibuat di saat Lord yang berikutnya sudah mulai muncul. Renesmee, Givenchy bersama dengan Hans. Bahu-membahu untuk dapetin Lord yang bakal menjadi istimewa banget untuk Geek Fam Junior. Mohon maaf itu filenya ngeriset ya tadi. Kayaknya pada saat dia pulang, terus dia kayaknya, dia kayaknya ini deh. Ngabrakin ya? Reset, dia reset lagi. Tapi sekarang udah punya rapid touchdown lagi sih. Jadi gak masalah, tapi permasalahannya mereka gak bisa untuk ngekontes
Lordnya dan bahkan tadi aku agak sedikit khawatir karena Renesmee dia sembunyi tuh di balik tembok Lordnya kan. Kemungkinan kalau Velnya mau coba untuk kapitasan ke bawah bisa aja. Tapi lihat di area atasnya, sudah ada Mansku yang mencoba untuk ngezoning player-player dari Koko. Sementara ada 1v1 situation dari Rin dan juga Givenchy. Kali ini tapi Softblade bakal coba dihindari begitu saja kan. Givenchy masih bisa bertahan. Enggak ternyata. Distraction karena lihat Lordnya sudah mulai masuk juga di area mid. Tapi ini Lordnya masih bisa ditumbangkan, masih bisa ditahan. Tapi Manskui dibalikin keadaannya kali ini player-player dari Geek Fam dan mau tidak mau mereka enggak mau paksain. Dan kalau sampai Mansku hilang, ini bahaya. Karena nggak akan ada yang bisa nebeng lagi di area depan nantinya. Benar sih, benar. Tapi ini dari segi itemnya, Choloji, kira-kira apa yang bisa dibahas? Iya, ini itemnya pengen ngebahas dari segi carry-nya terlebih dahulu ya. Carry-nya di game kali ini tuh yang ngincer ke arah Endless Battle, bukan dari pasifnya seorang carry yang biasanya dikombo dengan Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Mengingat bahwa memang kalau dari segi damage nggak perlu banyak-banyak banget, yang penting bisa on point, apalagi ke arah tank dan juga dari segi Kaditanya udah cukup. Dan lihat body block lagi dari Mansku. Di body block, udah kayaknya like main basket dan bahkan kali ini lihat Manskuinya hilang begitu saja. Dan meskipun sudah dibuka reward manipulation, tapi Elzura tidak bisa bertahan lama kali ini. Dua hilang dari Geek Fam, namun kita tahu Lordnya masih cukup lama untuk Lord yang ketiga ini sepertinya bakal menjadi game yang cukup panjang sama seperti yang kita lihat di game pertama. Tapi menurut aku memang sebenarnya Mansku udah bagus. Cuma permasalahannya ini dari pemain Kokos mereka team fight-nya berlima bareng-bareng. Miskom sih kayaknya tadi ya dari Mansko ya, tiba-tiba ngasih badan, tiba-tiba nggak ada damage yang dihasilkan oleh Geek Fam Junior. Tapi kali ini saat itu momentum didapatkan oleh Kokos Esports, mereka dapetin satu buah turret di bagian tengah. Dan kali ini untuk Ryan, dia selalu farming dengan sangat baik tanpa ada gangguan yang signifikan dari anak-anak Geek Fam Junior. Memang konsepnya adalah dari Geek Fam Junior mencoba untuk melakukan counter attack. Udah mulai digocek-gocek lagi dengan rapid touchdown yang dikeluarkan oleh Vel. Karena dimana Manskui akan selalu coba untuk memberikan badannya. Tapi harus dengan catatan, nah kayak gini, ngumpul. Supaya ketika nabrak ada reload manipulation, ada juga Renesmee di sana, ada juga Abyssal Strike yang dikeluarkan oleh Givenchy. Supaya dari On My Way bakal langsung tumbang. Tapi ada konsul ke area bawah, mencoba dapetin seorang Poisia sendirian aja di sana. Langsung digempur rame-rame, dan akhirnya hilang. Dan kali ini reputasionnya baru kena. Iron Hook yang benar-benar on point dan Velnya dalam ancaman yang besar kali ini. Kabur! Dia mencoba untuk kabur tapi tidak bisa. Reward manipulation sudah dibuka dan Velnya immortalnya pecah. Di garis belakang sana ada yang mencoba untuk backup yaitu Ray dan juga Rai. Tapi Vel kali ini tadi ancaman hilang di tangan Geek Fam Junior. Perlahan pasti langsung buka tapi Hans diam-diam langsung untuk memotong minion dan juga base yang menjadi target utama. Tinggal sedikit masih selamat juga. Sampai Softblade udah dibuka. Anak-anak Geek Fam Junior bermain dengan sangat on point. Gila itu tarik ulur di area bawah. Hanya hampir dapat momentum. Dan bahkan untung teman-teman dari Kokos ini peka banget. Tapi lihat Geek Fam, mereka udah dapetin momentum mereka. Vel yang tumbang, Poisi yang hilang pertama kali. Ini membuat Geek Fam udah bisa pegang kendali dan masalahnya mereka harus peka banget sama pergerakan atau split push yang dilakukan sama Rin. Iya. Dan gak cuma itu menurut aku, karena Hans juga bisa nyuri momentum nih kayaknya. Karena balik lagi, Hans agak susah untuk bisa join. Kalau misalkan On My Way sama Vel jalan, ya udah susah untuk ditabrak. Sementara Poisinya ini tank. Rate-nya itu di dinding mulu, tapi ada by one. By one. Rin kali ini kayaknya Givenchy lebih pede deh. Dan itu nempel. Kamu terbang kemana? Saya tempel terus-menerus. Tapi lihat Velnya nabrak di area bawah. Dan bahkan bukan hal yang baik karena terkena peladihan dari seorang Manskui. Dan bahkan hilang lagi. Ditinggal begitu saja dan bahkan On My Way kali ini coba untuk bertahan, tapi di sisi lain Hansnya tumbang hilang begitu saja. Tapi Elzura mau nggak mau harus lari, tapi tumbang di tangan seorang On My Way. Renesmee masih cukup free di area belakangnya dan bahkan On My Way bakal coba dikejar dan hilang. 2 untuk 2. Sementara Poisi lihat sakit banget damage dari seorang Renesmee kali ini. Bahkan ditarik. Ini bahaya banget. Geek Fam mereka harus mundur, mereka nggak boleh pasang team fight-nya. Lihat Rin dapetin momentumnya dengan Deviant Blade. Tapi ternyata lihat Renesmee yang akan diselamatkan oleh seorang Givenchy kali ini. Tapi apakah cukup dari seorang Rin mengejar ke Renesmee? Dia udah tahu kemana. Tapi sepertinya Renesmee kita yang deg-degan nontonnya ya. Dan Geek Fam Junior, Renesmee bisa mundur. Setidaknya satu damage dealer bisa selamat ya Cimomo. Terlalu maksain sih tadi. Iya. Dari Hansa dulu tadi. Dari Hans ya, iya. Iya, Hansa terlalu diving terlalu dalam dan sepertinya Geek Fam agak terlalu overcommit, over PD juga sih tadi. Walaupun tadi kita bisa melihat Manskui sudah mendapatkan ke arah
satu Ray, tapi tetap aja Ray juga masih punya Wind of Nature juga tadi yang aktif ya di saat lagi 1v1 lawan Renasmi dan Aha. itu susah banget sebenarnya untuk bisa di end dengan sangat-sangat cepat dan bahkan balik lagi seperti Tejo bilang bahwa Hans di game kali ini susah untuk dive in. Gimana mau dive in? Yang jadi target itu cuma Ray aja. Ray ini di atas dinding terus. Poisinya tebel. Fel barengan terus sama One My Way. Benar, ini Hans tadi beli Winter Truncheon ya? Kalau nggak salah lihat. Mataku ngeblur. Soalnya kayak kelihatan tadi dia ada Winter Truncheon. Mungkin nanti kita bakal lihat kalau itemnya udah muncul ya. Boleh kali. Tapi yang aku suka, Givenchy itu keren banget sih. Ya, Itu kalau Renesmee tumbang Givenchy tumbang ini bisa penggaris sekali dari Asli. Kokos. asli. Tapi memang dari GFM Junior mereka masih kokoh ya untuk base dan juga satu inner turretnya. Walaupun Nah, sebenarnya mudah aja kalau mereka bisa dapetin one straight push tadi karena dari Nenesmi kan nggak tumbang ya, cuma satu, tinggal sisa satu ibaratnya. iya. Jadi memang aku ngelihat Kokos nih untuk counter attack-nya bagus juga, memanfaatkan keadaan blunder yang dilakukan oleh teman-teman GFM Junior. Mereka punya high ground masih cukup tinggi sih. Mereka punya Nibiru juga kan dari Ray. Terus ini yang nyusahin Rin-nya sih. Gila Iya. tiba-tiba ada di Betul. belakang Deviant Sword dan Lord Elfwolf kali ini menit ke-20. Ini Kokos mereka masih bisa kasih pressure sih. Masih ada momentum comeback-nya juga buat Kokos. Jadi Geekfam menurut aku mereka harus respect banget. Ya, mau nggak mau ya, ini harus di respect dan juga harus Iya. diadu untuk Lord ya, karena Lord Evolve ini menjadi kunci untuk kemenangan juga bagi Geek ataupun bagi Kokos Esport. Kali ini walaupun, nah itu Rapid Touchdown masih muter-muter di base tuh ya. Sembari menunggu informasi pasti anak-anak GFM Junior juga, weh mobil-mobil belum keluar. Pasti Iya. informasi begitu, aku yakin banget tuh. Awas ada ambulan lewat. Nah, mobil belum ada ya, mobil yang belum ada ya. Ini Hans sih kalau keculik sih serem banget sih. Tapi yang Geek memang harus ini sih peka sama minimap juga karena Rin ini bisa di mana aja. Dia masih punya purple buff juga, jadi energinya masih cukup. Sementara ini dari Poizinya bakal ngebait dulu nih, tapi bakal coba dimakan baitnya dan bahkan Poizi hilang begitu saja. Felnya mulai datang dan bahkan terkena ke arah Manskui. Oh, dari seorang Rinnya juga udah mulai datang, tapi kali ini lihat Manskui hilang begitu saja dan bakal coba memukul mundur. Manskui hilang, gak ada yang bisa tahan badan dia di depan. Rinnya sendirian, ada Winter Truncheon dari Elzura, tapi dari Nesmi yang mencoba untuk membreakup dan bahkan memberikan trade kah? Enggak. Wah, Meskipun Cah. connect tapi Immortality pecah. Lihat Speedy Light Wheel dari serangan Nesmi yang connect begitu saja, tapi masih ada Immortality. Hans kali ini mau nggak mau dia harus mundur terlebih dahulu. Dan apakah Lordnya bisa diamankan? Enggak ternyata. Dari Kokos pun nggak mau terlalu ngambil resiko. Mereka nggak mau ngambil mungkin satu hal yang bisa aja Hans tiba-tiba datang. Iya. Meskipun dudanya pakai ini ya, emblem dari emblem sawi. Jadi Iya. menurut aku masih ada chance sebenarnya kalau misalnya Hans mau coba untuk counter meskipun ini agak beresiko ya. Iya, dan sebenarnya satu hal yang jadi power banget sih untuk teman-teman dari Kokos. Bukan dari Kadita Johnson ya. Ray-nya, nggak ada yang bisa nyentuh dari tadi. Siapa yang mau nyentuh Ray di saat Ih, Hans, ada Hans? Wah, Kaget aku. itu Tondros yang nggak kena untungnya karena Lord, tapi lihat dia masih ada Winter, tapi software udah dibuka dan Hansnya nggak mungkin bisa selamatkan godlike untuk Rin. Ditambah lagi tershutdown dari Nesmi. Ini bisa jadi kemenangan mutlak untuk Kokos Esport karena tinggal menyisakan seorang Manskui dan Elzura yang baru saja hidup. Oke, mereka punya reward manipulation tapi nggak ada damage yang dihasilkan. Givenchy juga baru saja hidup, tapi apakah pertanyaannya dengan Lord yang evolve, teman-teman Kokos Esport udah standby dengan 5 pemain yang masih lengkap. Menurut aku masih bisa ditahan sih harusnya 30 detik untuk Geek Farm. Sementara Lordnya mereka mau coba tahan dulu di area mid dan juga bawahnya karena mereka mau coba untuk sama ini jalannya minion. Iya. Tapi aku penasaran sih sama item dari Han sendiri. Apa Winter Truncheon masih ada atau aku mungkin salah lihat tadi? Tadi Winter Touchdown baru keluarin. Oh, ya kan dia pakai ya? Iya, sekarang lagi Oh, menuju dia ke udah arah ganti. Immortality dan bahkan sepertinya dari Karinya udah mulai berubah pikiran ya. DHS pun akhirnya dikeluarkan karena 2 tank ini udah tebal banget. So, butuh banget yang namanya attack HP plus. Oh, tapi lihat Elzura bakal coba ke-clear sebentar lagi. Tapi Rinnya berada paling depan. Poizi menjadi sandbag. Memberikan pressure ke arah pemain-pemain dari Geek Farm. Sementara Lordnya, terkena surprise dari Poizi kali ini. Bloody Hand dan bahkan Velnya mulai maju. Tapi terkena damage dari turret dan bahkan kali ini On My Way menahan. Dan bahkan Darrow 5 juga yang mulai dibuka. Elzura terpick off kah? Dan bahkan tersisa 3 pemain begitu saja. Kali ini Renesmee bakal coba untuk nge-clear minion secepat mungkin. Manskui berada di paling depan. Siapa yang mau ditarik? Siapa yang mau terkena? Tarikan dari Anantuk yaitu adalah Vel. Tapi lihat Hansnya gak bisa menahan dan bahkan lihat Rin berfokus terhadap base dan bahkan di comeback di game yang kedua hanya karena satu momentum
yaitu di mana mereka nggak peka sama pergerakannya Rin. Dan juga bisa dibilang ketika tim fight mereka udah mau menang dari Gifam Junior, mereka terlalu memaksakan keadaan. Maksa banget Dan loh. akhirnya dikembalikan oleh Kokos Esports setelah juga mereka berhasil menggunakan Johnson bersama Kadita Yap. sebagai combo-kombonya. Membuat surprise juga dan nggak bisa dihentikan oleh seorang Franco. Oh,